Wow. What is up my brothers and sisters? Kembali lagi bersama dengan saya Brandon Lim dan selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita ada review Zack Snyder's Justice League. Oke, jadi setelah hampir 4 tahun ya, kurang lebih 3 tahun setengah atau 3 tahun berapa bulan, kita sudah nunggu-nunggu banget sama yang namanya The Snyder Cut atau Justice League yang sesungguhnya. Dan akhirnya kemarin pada tanggal 18 Maret tahun 2021, kita akhirnya via HBO Max atau di Indonesia via HBO Go, kita dapat. So, ya, ini adalah film kita. Terkhususnya kepada fans DC Comics. Ini adalah film yang kita minta dan ini adalah film yang dikasih untuk kita. Nggak banyak orang akan paham soal hal ini. Oke, jadi ini benar-benar khusus banget untuk orang-orang yang appreciate karya seni dari Zack Snyder. Jadi ini adalah review dari Zack Snyder's Justice League. Tapi sebelum mulai, saya akan jelaskan dulu sedikit sejarahnya. Mungkin ada beberapa yang belum terlalu paham. Kenapa ini kayaknya big deal banget. Kenapa kayaknya penting banget. Kok kayaknya kesannya lebay sekali sih, kan cuma film. Dan mungkin tahun 2017 juga kan sudah pernah nonton yang versi 2 jam. Emangnya beda gitu. Aduh, ya sangat beda ya. Walaupun memang endingnya sama, mereka aimnya sama, tapi ada banyak hal sekali, ada banyak banget yang mereka buang di versi teaternya. Saya ada tulis beberapa poin di sini ya. Jadi kalau saya agak nyontek, sorry, karena ada banyak sekali yang ingin saya bahas dengan kalian. Ya, tapi pertama kita akan bahas dulu sejarah singkatnya kenapa ada Snyder Cut ya. Kalau kamu belum tahu. Jadi pada tahun 2017 sebenarnya Snyder itu pengen rilis versi yang ini atau mungkin yang sedikit lebih short. Jadi bayangan saya mungkin sekitar 3 jam atau 3,5 jam lah. Tapi pada waktu itu Zack Snyder ada tragedi keluarga ya. Jadi ada anaknya yang bunuh diri waktu itu, ada yang suicide. Makanya Zack Snyder akhirnya harus mundur dari proyek Justice League ini. Dan akhirnya diserahkan kepada Joss Whedon. Joss Whedon adalah director dari Avengers. Dan karena itu ada banyak reshoot, ada syuting ulang, dan ada banyak scene yang diubah-ubah ya. Jadi pokoknya hasilnya aduh kacau banget, kacau, jelek. Saya juga nonton pada tahun 2017 waktu itu. Waktu pertama kali nonton kayak oke, ini kayaknya kurang baik, tapi mungkin ini seperti Batman vs Superman yang harus diulang beberapa kali, harus ditonton beberapa kali, baru mungkin akan terasa baiknya di mana, bagusnya di mana. Tapi setelah saya nonton untuk ketiga kali, keempat kali, nggak bisa. Saya nggak bisa suka sama film yang versi Joss Whedon itu. Ya, jadi akhirnya dari situ baru ada movement yang namanya Release the Snyder Cut. Kalau ada yang pernah lihat hashtag ini, saya juga waktu itu pernah share beberapa kali di social media saya. Dan pada akhirnya Zack Snyder mendengarkan apa kata fans dan akhirnya kita dapet ini Zack Snyder's Justice League yang durasinya 4 jam dan 2 menit. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada pembahasannya. Jadi dari 4 jam 2 menit ini, film ini dibagi menjadi 7 bagian. Ya, part 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan yang terakhir epilogue atau itu kayak pengantar penutup gitu deh. Untuk nggak tahu kayak semacam cliffhanger gitu. Jadi akhirnya itu sebenarnya agak ya digantung begitu saja. Dan film ini tidak seperti film Marvel atau DC lainnya, tidak ada end credit scene. Ya, jadi kalau misalnya kalian nonton nanti, nunggu-nunggu sampai akhir, paling terakhir banget, itu nggak ada end credit scene. Dan menurut saya, cara menonton film ini supaya enak gitu ya, dibagi menjadi 2. Jadi kamu boleh nonton film ini dari part 1 sampai part 4, setelah itu break. Jadi bisa istirahat dulu, kalau kalian mau ke WC boleh, atau kalian mau istirahat, misalnya mau mulai lagi atau lanjutkan lagi besok juga nggak apa-apa. Dan setelah itu baru part 5 sampai epilogue. Sekarang kita masuk kepada reviewnya, prosnya dulu ya. Saya ada beberapa bagian di sini. Pertama, yang bagus dibandingin dari yang versi teater pada tahun 2017, pendalaman karakter yang amat sangat jauh lebih baik daripada yang theater cut. Karena waktu di theater cut ada banyak banget karakter yang pertama kali muncul di DCEU, misalnya seperti Cyborg, ada Ezra Miller's The Flash, ada Aquaman juga yang waktu itu belum ada solo filmnya. Dan di theater cut itu, aduh mereka tiba-tiba muncul aja di film, mereka nggak ada background, nggak ada penjelasan,
yang terlalu mendalam. Jadi kalau untuk orang-orang yang tidak paham tentang comic world-nya dari DC Comics-nya, nggak tahu background mereka seperti apa, karakter mereka seperti apa, jadi pasti bingung banget nonton yang versi 2017 waktu itu. Dan di Snyder Cut ini, atau Zack Snyder's Justice League, dikupas habis dengan secara detail. Akhirnya juga saya juga merasa ya ini tepat banget. Cyborg juga bagus, The Flash juga ada background juga bagus, lebih jelas, lebih deep karakternya. Dan poin nomor 2, saya nonton film ini seperti nonton karya seni. Dan menurut saya ini yang seharusnya semua film Zack Snyder di-treat ya. Jadi diperlakukan seperti itu seharusnya. Karena menurut saya filmnya Zack Snyder itu seperti karya seni, seperti art yang harusnya di-enjoy setiap detiknya. Next, ada pendalaman cerita yang jauh lebih baik juga. Jadi seperti yang karakter, ceritanya juga seperti itu. Jadi bukan cuma heroes aja, bukan cuma pahlawannya saja yang semakin dalam, tapi semua villain, semua yang peran jahatnya, ya boleh dibilang gitu, Stephen Wolf, dan ada Darkseid, The Sod, semuanya lebih detail di sini. Dan Stephen Wolf juga bukan tipe villain atau penjahat yang benar-benar cuma datang mau bunuh-bunuh orang tanpa ada penyebab yang besar gitu ya. Jadi benar-benar ada arc-nya dan dia ada tujuan dan dia ada meaning gitu. Dan kita juga bisa terasa ada empathy juga untuk dia, kayak dia mau coba untuk like impress Darkseid ya. Dan ada cameo juga dari beberapa karakter DC lainnya, tapi saya nggak mau cerita di sini. Jadi karena memang peran mereka tidak terlalu besar ya, tapi ada baik banget yang kayaknya wah seneng aja lihat ada mereka gitu. Jadi kalian kalau mau lihat saja, saya tidak akan cerita di sini. Untuk cons-nya nih atau kelemahan dari film ini, sebenarnya susah sih untuk saya untuk mencari kelemahannya karena dari awal sampai akhir saya enjoy banget film ini. Tapi ada beberapa ya, karena memang tentu tidak mungkin film ini adalah sempurna karena tidak ada hal yang sempurna ya. Jadi mungkin salah satunya dari saya, dari kelemahan film ini, terlalu banyak slow motion. Ya, bukan karena cuma The Flash. Kalau The Flash kan ya slow motion karena dia cepat ceritanya kan oke lah, wajar. Tapi ada baik banget adegan kayak ada beberapa yang menurut saya kurang apa ya, necessary, tidak harusnya di slow motion. Seperti fight scene, nanti kalian bisa lihat ada Wonder Woman waktu fight scene-nya menurut saya terlalu banyak. Terus Batman juga gitu, pas nembak-nembak aja ada yang kayak di slow motion gitu. I know where they're trying to go gitu. Saya tahu mereka mau ngapain. Mereka kayak buat supaya lebih cinematic gitu kan. Tapi sometimes it's too much. Terkadang-kadang buat saya terlalu banyak ya. Dan dari musiknya juga seperti itu. Ada beberapa menurut saya musiknya itu terlalu overplayed, terlalu sering diulang. Terkhususnya nanti kalian bisa lihat juga waktu lagi di The Themyscira, di tempatnya Wonder Woman, atau setiap Wonder Woman muncul, pasti ada satu soundtrack yang diulang terus seperti itu. Jadi buat saya itu too much, terlalu banyak ya. Jadi mungkin weakness-nya cuma itu sih. Cons-nya cuma itu aja. Kelemahan dari film ini itu saja. Karena di luar itu, ini film terlalu luar biasa, terlalu indah buat saya. Jadi kelemahannya itu juga it doesn't matter at all gitu. Jadi nggak terlalu buruk sampai buat saya benci film ini atau kayak apaan sih gitu, enggak. Tapi ya ada sedikit gangguan aja yang itu yang tadi saya sudah bahas. Dan sekarang saya akan membahas 6 karakter dari Justice League yang dari least favorite atau yang buat saya biasa aja sampai yang terfavorit. Oke, jadi dari urutan nomor 6 dulu dari paling bawah. Aquaman. Aquaman di film ini sebenarnya mirip banget sama yang tahun 2017 kemarin. Jadi arc dia tuh biasa banget, cerita dia tuh biasa banget, development dia juga nggak terlalu dalam dibandingkan dari karakter-karakter yang lainnya. Walaupun sebenarnya boleh dibilang ya ini sedikit lebih dalam dan ada penjelasan, ada pengantar yang jelas kepada solo film dia di tahun 2018 kemarin. Dan nomor 6, Superman. Superman di film ini menurut saya juga biasa banget ya, karena ya tapi sebenarnya nggak bisa dibahas apa-apa juga sih. Karena dia adalah Superman, dia terkuat waktu, ya kalau kamu sudah nonton yang tahun 2017 waktu itu, kan dia ada di film ini lagi ya. Tapi dia barely in the movie sih, karena dari part 1 sampai 4 itu dia nggak muncul. Ya jadi kayak boleh dibilang dia tuh di ending film ini baru muncul. Jadi nggak terlalu ada banyak pendalaman. Dan nomor 4 adalah Wonder Woman. Wonder Woman di film ini saya suka banget.
Karena Wonder Woman yang di film ini mengingatkan saya kepada Wonder Woman yang pada tahun 2017 waktu itu. Yang pertama kali, bukan yang film Wonder Woman 1984 ya. Karena itu, aduh, kacau, saya nggak suka. Jadi ini adalah Wonder Woman yang kita dapat dari yang Wonder Woman pertama, dari solo film pertama. Itu bagus banget, dia bener-bener kayak warrior, dia kayak bener-bener prajurit yang bener-bener fight gitu, yang reckless dan tidak peduli dengan apa yang musuh akan pikirkan gitu. Pokoknya dia serang aja dan dia banyak momentsnya yang menurut saya dia shine pretty good di sini. Dan karakter nomor 3 adalah Batman, favorit saya. Oke, ya saya sangat suka dengan Batman, tapi ada alasannya kenapa dia nomor 3 di sini. Jadi Batman yang kita dapat di sini itu jauh lebih baik daripada tahun 2017 ya. Jadi di sini sudah tidak ada joke-joknya yang jelek-jelek dan tidak ada yang kayaknya keluar karakter dari seorang Batman gitu dari tahun 2017. Karena ada banyak banget tuh yang dia kasih joke atau pokoknya banyak lines, ada banyak kalimat yang dia katakan waktu itu yang tidak cocok banget lah pokoknya sama Batman. Tapi di sini semua sudah terbuang. Jadi di sini benar-benar yang Batman ya jadi Batman di sini gitu. Ada Batman yang tetap leadership-nya sangat kuat, ada Batman yang tetap stand to what he said. Jadi saat dia katakan iya, artinya iya. Pokoknya dia benar-benar strong dan leadership-nya terasa sekali. Oke, karakter favorit saya nomor 2 adalah Flash. The Flash di film ini keren banget, oke. Dia bukan cuma seperti joke karena dia tuh suka bercanda kan karakternya di DCU. Jadi yang tahun 2017 kemarin itu kelewatan joke-nya dan joke-nya juga garing banget, jelek. Tapi di film ini jokes-nya tepat, ya, bercandanya, leluconnya semua tepat, pas, dan tidak garing sama sekali, semuanya pas, oke. Dan dia punya arc-nya bagus banget di sini. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Pokoknya peran dia cukup besar di film ini dan akhirnya dia sepertinya matter dan dia penting banget di tim ini. Dan yang nomor 1 yang paling penting dan menurut saya seperti menjadi heart dari film Zack Snyder's Justice League ini, dia adalah Cyborg. Ya, Cyborg yang tahun 2017 itu saya nggak ngerti. Itu jadi buat saya aneh banget sih. Dan di film ini dia sudah menjadi heart-nya. Ya, buat saya dia sudah menjadi intinya. Kenapa ini semua ada dan kenapa semuanya matter gitu. Karena dia bagus banget di film ini. Dan akhirnya kita dapat backstory dari Cyborg yang sangat detail. Ya, saya boleh bilang sangat detail. Yang paling detail adalah Cyborg. Dan Cyborg akhirnya di film ini menjadi satu karakter yang sangat berarti untuk saya. Ya, jadi pokoknya intinya saya enjoy sekali nonton film ini dari awal sampai akhir. 4 jam tidak terasa sama sekali, apalagi kalau kamu bagi 2 ya, seperti yang saya bilang tadi. Saya akan berikan nilai Zack Snyder's Justice League ini 9,5 dari 10. Oke, jadi saya juga mau tahu nih, menurut kalian film ini seperti apa? Kalian bisa taruh semua di comment section below, saya akan baca. Nanti kita juga bisa membahas segala teori ke depan ini seperti apa. Dan kasih tahu juga kepada saya karakter atau momen apa yang buat kalian sangat suka dengan film ini atau tidak suka. Apa cons-nya yang dari kalian yang kalian dapati juga dari film ini. Jadi, sekian dulu dari saya. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video, share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video review lainnya. I'm Brendan Lim, signing off. Peace out.